Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Pengadilan Agama Sorowangun, ngobrol podcast informatif pas ngopi. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kanti-kanti pas ngopi telah hadir di tengah kita. Seorang tokoh perubahan, Bapak Dr. Haji Hardinal M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diamanahkan sebagai Hakim Tinggi Tinggi Masda, Pak, ya, di Pengadilan Agama Sorowangun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Kanti-kanti pas ngopi, kita nanti akan berdiskusi, berbincang, berbagi pengalaman dari Bapak Dr. Haji Hardinal, bagaimana beliau sudah malang melintang tempat tugasnya, sudah di Kalimantan, ya, Kalimantan, di Papua, Irian Jaya, kemudian di Banten. Pengalaman yang begitu banyak, dan sebelum itu juga beliau sudah pernah tugas di Muara Bungo, Pak, ya, di Bangko, di Bulian sebagai wakil ketua, di PA Jambi juga sebagai wakil ketua. Kemudian hakim tinggi pertama beliau di Irian Jaya, Pak, ya, di Jayapura. Dari begitu banyak pengalaman, kita coba bertanya sama Pak Dr. Haji Hardinal. Kira-kira, Pak, waktu pengalaman sudah pindah-pindah tempat tugas itu bagaimana, Pak? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan, Pak? Ketika pindah-pindah kemana, Pak? Sudah pernah di Kalimantan, kemudian di Jayapura, di Banten, ya, di Pekanbaru juga, Pak, ya. Gimana, Pak? Ada kesan-kesan nggak, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan kita sore ini, ya, atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami tentang kesan-kesan pengalaman di dalam selama bekerja. Sebetulnya dari awal pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil dulunya sebelum menjadi pejabat negara, itu memang sudah banyak kesan-kesan. Dari awal pengangkatan itu sudah berkesan, sebab penempatan pertama itu kita hanya untuk formasi Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Kebetulan saya waktu itu dapat di Pontianak dulu, termasuk Indonesia bagian tengah. Ya, karena itu dari Jakarta, dari pasar ikan naik kapal barang, bercampur dengan ikan asin, bawang dan lain sebagainya, karena ada belum transportasi untuk berangkat ke Kalimantan itu sudah merupakan kesan tersendiri yang tidak bisa dilupakan, karena dari Jakarta ke sana saja itu memakan waktu, kalau nggak salah, 3 hari 3 malam. Ya, itu kesan pertama kita. Kemudian, ya, kesan yang kedua yang paling sangat terkesan itu selama bertugas di Papua, ya. Papua itu memang daerahnya penuh tantangan. Itu sudah menjadi hakim tinggi. Ya, kalau tadi saya membawa SK Capek, calon pegawai negeri sipil, tetapi ke Papua membawa SK hakim tinggi. Ya, namun sudah menjadi hakim tinggi, kesan-kesannya ya cukup karena disesuaikan dengan wilayah, karena di situ ada Papua dan Papua Barat. Ya, pengalaman di sana itu waktu melaksanakan pengawasan ke daerah. Ya, pengawasan ke daerah memang semuanya naik pesawat. Tetapi walaupun naik pesawat dari Jayapura, yang sangat terkesan bagi saya mau ke Fakfak, pengawasan ke Fakfak, itu berangkatnya sekitar jam 7 pagi, tetapi sampainya di sana di Fakfak itu jam 16 sore.
Jam 4 sore ya? Jam 4 sore. Itu naik pesawat padahal. Karena ada kendala di tengah jalan. Pernah juga pesawat ditembak petir pada menjerit semua. Akhirnya pesawatnya harusnya ke Manokwari tetapi dialihkan ke Biak karena cuaca tidak mendukung, pesawatnya hampir jatuh. Ya, kami pada semua sudah berteriak, ada yang memanggil ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Jadi saya terpaksa pesawatnya dialihkan ke sana, ke Biak. Setelah berhenti beberapa lama, setelah di Biak menunggu cuaca bagus, kita kembali lagi menuju Manokwari. Lalu setelah sampai di atas terjadi pula perubahan cuaca secara mendadak. Namanya dalam pegunungan ya. Akhirnya ya kami sudah bertiap kembali, nggak usah dipaksakan gitu. Akhirnya namanya pilotnya sangat berpengalaman ya. Akhirnya kita selamat mendarat di Manokwari, kemudian ganti pesawat langsung ke Sorong, dan dari Sorong kita ganti pesawat lagi lalu menuju Papua, sehingga kita sampai ke Papua sekitar jam 16 sore. Ya itulah kesan yang pertama ya. Saya waktu itu memikirkan terbayang keluarga, anak, bagaimana kalau pesawat jatuh gitu ya. Itu yang terkesan bagi saya. Itu. Kalau di Sumatera ya, karena saya juga pernah di Pekanbaru yang melaksanakan tugas ke Natuna, pengawasan ke Natuna. Ya, juga ya Kepulauan Natuna juga sangat terkesan bagi kita karena pesawatnya pesawat kecil dan tidak mulus di dalam perjalanan karena cuaca juga itulah, karena tantangannya berkaitan dengan nyawa kita pribadi dan kaitannya dengan keluarga. Kesan pertama. Masya Allah. Itu ganti-ganti pas ngopi. Tadi Bapak bercerita ketika di Kalimantan, karena informasinya Bapak Haji Hartinal kan diangkat jadi pegawai tahun 86 ada ya? 86, jadi sudah di beberapa periode pemerintahan itu, kemudian naik pesawat juga, kemudian ke Natuna tadi, begitu banyak pengalaman. Sebelum kita bertanya lebih lanjut, kita ngopi dulu Pak. Bisa dicicip Pak ini Pak. Ngopi itu sebetulnya ngobrol permasalahan iman, permasalahan Islam, permasalahan Indonesia. Ada juga Pak istilahnya ngobrol pintar lah ya. Ngobrol pintar juga boleh. Pak, kita cicip dulu Pak. Terima kasih. Itu tadi ganti-ganti pas ngopi, baru kita tanya pengalaman yang berkesan saja sudah begitu luar biasa aja. Bagaimana tadi Pak Haji Hartinal tadi, Pak Dokter kita bercerita ketika tugas di Jayapura, kemudian di Pekanbarunya, di Kepulauan Natuna dan sebagainya. Karena sudah begitu banyak pengalaman beliau, kita ingin bertanya bagaimana menurut Bapak tantangan peradilan agama itu Pak, peradilan agama ke depan itu kan dari generasi dari tahun 86 itu Pak, sudah dari tahun 86 masuk ke Orde Baru ya, kemudian masuk ke reformasi, dan ke depan ini menurut Bapak tantangan kita peradilan agama itu gimana Pak menurut Bapak ke depan? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang tantangan peradilan agama ke depan ini, memang bagaimanapun kita tetap dihadapi oleh bermacam-macam tantangan. Namanya saja sistem hukum itu terdiri dari ada substansi hukum, struktur hukum, dan culture hukum. Itu menurut sarjana sejarawan dari Amerika, Friedman, itu membagi 3 elemen tentang hukum itu. Jadi tantangan kita mungkin tantangan dari segi substansi hukumnya, dari segi struktur hukumnya, dari segi culture-nya, budaya hukum, semuanya ada tantangan di situ. Ya, dari segi substansi hukum itu berkaitan dengan peraturan-peraturan. Kalau dari segi
struktur hukum, menyangkut dengan institusi-institusi dan termasuk juga aparat hukum. Aparat hukum juga harus mengembangkan diri atau meningkatkan potensi diri, bagaimana menambahkan ilmu pengetahuan, bagaimana menambahkan pendidikan. Tidak harus cukup dengan ilmu yang ada, ya, jenjang pendidikan sampai ke jenjang terakhir. Kalau saya, pengalaman saya sendiri, saya untuk meningkatkan potensi diri, saya harus menempuh pendidikan S3. Pendidikan S3 saya dulu saya kuliah dari Jambi ke Padang, 1 kali seminggu bersama istri, sama-sama mengikuti S3. Di dalam perjalanan S3 saya diangkat menjadi hakim tinggi di Jayapura. Namun saya tidak mundur, tidak surut ke belakang, tidak tetap saya lanjutkan. Saya kuliah 2 kali 1 minggu dari Jayapura ke Padang. Jadi ya, saya berangkat pagi jam 6 subuh dari Jayapura sampai di Padang itu sekitar jam 10 malam. Istirahat, nanti paginya hari Sabtu kuliah dari Sabtu malam, Minggu, kemudian sore minggunya sekitar jam 5 sudah berangkat lagi ke Jayapura, kembali ke Jayapura. Ya, kalau dari segi biaya memang memakan biaya banyak sekali. Pernah saya membeli 1 tiket dari Jayapura ke Jakarta saja itu baru 7 juta. Baru 7 juta naik Garuda. Lalu belum lagi dari Jakarta Padang. Ya, jadi dari segi waktu kita memakan waktu sekitar di atas pesawat itu saja 7 jam ke Padang, hampir sama dengan ke Mekkah. Ya. Nah, tapi namanya kita pendidikannya ada saja pertolongan Allah. Mungkin dari segi ekonomi ada saja pertolongan Allah. Kalau dibandingkan dengan gaji, ya gaji waktu itu kan masih kecil. Tetapi di sana ada saja pertolongan. Mungkin kita diberi sebagai narasumber, sebagai penguji dan lagi sebagainya. Jadi di sana kan honornya agak besar. Jadi cukuplah untuk beli tiket pesawat gitu. Kita tidak ada korupsi, tidak pernah melakukan korupsi. Kita semuanya ya halal, ya tidak pernah melakukan apalagi sampai menzalimi orang, tidak. Dan betul-betul sumbernya sudah halal karena kita menuntut ilmu. Jadi tantangan kita ke depan ya dari segi pribadi kita aparat peradilan itu harus meningkatkan potensi diri. Kemudian dari segi institusinya juga kita sudah merupakan ya dilindungi oleh Undang Dasar 45 ya. Sudah kita merupakan kekuasaan kehakiman, bagian dari kekuasaan kehakiman, dan aparatnya juga sudah menjadi pejabat negara. Itu dari institusi, dari undang-undangnya, peraturan hukum juga selalu berubah. Itu merupakan tantangan mengikuti culture, budaya, sosial masyarakat. Jadi kalau peraturannya tidak berubah juga akan ketinggalan. Jadi tantangannya begitu. Apalagi di dunia digital sekarang, teknologi, ya aturan hukumnya juga mengikuti itu. Elektronik, bagaimana sidang secara elektronik, rekod dan lain sebagainya harus mengikuti. Tidak manual lagi kan, sidangnya juga sidang litigasi. Ya, jadi harus mengikuti itu. Aturan hukumnya juga harus mengikuti. Saya kira seperti itu. Begitu. Itu dia kandidat Nopi, tantangan peradilan agama ke depan harus ditingkatkan sebagaimana dikatakan oleh Pak Dr. Haji Hardinal tadi, bahwa secara substansi hukumnya, secara kemudian struktur dan secara culture budaya hukum juga harus sama-sama meningkatkan. Misalnya kapasitas tadi beliau menyampaikan untuk melanjutkan S3 pengorbanan yang begitu luar biasa. Saya nggak kebayang dari Jayapura ke Padang itu
biasanya ada dosen terbang, tetapi sekarang mahasiswa terbang. Mahasiswa terbang. Ya, istri saya dari Jambi ke Padang, saya dari Jayapura ke Padang. Jadi ketemunya di Padang begitu. Setelah itu saya pulang ke Jayapura, tidak pulang ke Jambi melihat anak-anak karena dinas menunggu. Ya, begitu kan ganti pas ngopi. Sebagai informasi, Pak Dr. Haji Harginal Enkum ini merupakan putra dari Jambi, asli Jambi Pak ya, dari Kerinci Pak ya, di Sungai Penuh Kerinci. Ganti pas ngopi. Kira-kira menurut Bapak gitu kan di era digital ini, untuk tadi sebagaimana disampaikan ada ekor dan sebagainya. Ya. Apa di dalam menyiapkan itu SDM seperti apa gitu Pak yang disiapkan gitu kan untuk menyongsong, apalagi kan ada revolusi industri 4.0 yang sekarang ya Pak. Ya. Sudah teknologi semakin berkembang gitu kan. Kira-kira menurut Pak Dokter pesan-pesannya kepada kita, kepada peradilan agama, khususnya kepada Pengadilan Agama Sorowangun dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu seperti apa gitu menurut Bapak gitu? Ya, khususnya bagi Pengadilan Agama Sorowangun harus peka lingkungan bagaimana kita kan sudah menuju ke arah elektronik ya, ekor. Jadi kita sudah bersifatnya peradilan agama sudah bersifatnya mendunia, bukan lagi lokal Indonesia, tetapi sudah mendunia. Oleh karena itu kita harus mengikuti hal itu, bagaimana atasan kita membawa peradilan agama itu menjadi peradilan yang diakui oleh dunia, maka kita harus mengikuti. Jadi karena kita ada merupakan pintu depan ya, peradilan agama itu dari bawah adalah pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, semuanya harus mendukung program-program visi dan misi Mahkamah Agung itu yang menjadikan peradilan yang agung, yang bisa membawa instansi peradilan itu diakui oleh dunia internasional. Sekarang saja sudah mulai ya, kita sudah ke arah itu. Peradilan modern dan ya disediakan dengan peradilan modern yang mengikuti dengan bagaimana peradilan dunia. Ya, saya pernah mengikuti pelatihan juga tentang bagaimana membentuk peradilan yang setara selevel peradilan dunia. Saya pernah mengikuti beberapa pendidikan tentang hal itu beberapa tahun yang lalu. Ya, gitu. Itu nanti Pak Novi. Mungkin kita sudah mendekati di penghujung ya Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak pesan lah ya, pesan kepada pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Sorowangun dan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tinggi Agama Jambi, khususnya lagi kepada Pengadilan Agama dalam rangka peningkatan pelayanan Pak, peningkatan pelayanan dan integritas di Pengadilan Agama itu gimana Pak? Ada pesan-pesan buat jadi untuk pelayanan sebetulnya begini, kita pelayanan prima itu perlu kita unggulkan pelayanan prima. Oleh karena itu pelayanan prima ini memang harus didukung oleh kita semua. Pelayanan prima baik tadi saya bilang seperti tadi ya, baik bagi pribadi sendiri bagaimana melayani masyarakat, bagaimana kita meningkatkan integritas kita tidak menzalimi orang, kita tidak melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya, tidak minta apa-apa, tetapi betul-betul pelayanan yang setulus hati demi ya, ini kan kita dalam rangka ibadah ya, bagaimanapun sekecil pun tugas kita ada manfaatnya ya. Kita mulai dari hal yang kecil, start a little dan think big, berpikir hal-hal yang agung, tetapi kita mulai dengan hal yang kecil, start
little ya big little. Jadi berpikir hal yang besar tetapi mulai dari yang kecil ya. Oleh karena itu pelayanan kita ya kita utamakan mungkin senyum saja kepada masyarakat, pencari keadilan itu sangat berarti. Senyum itu merupakan sedekah. Kalau sedekah merupakan ibadah. Oleh karena itu menilai dunia akhirat. Jadi boleh dikatakan berdua istilah bernilai dunia akhirat istilah saya itu. Jadi dua mempunyai nilai ganda. Di samping kita sifatnya menghukumi menjalin hubungan hablum minan nas itu horizontal, tapi ada juga hubungan vertikal yaitu hablum minan nas. Juga sama akhiratnya ya, apapun tindakan kita ada dampak ukhrawi ya, dampak ukhrawi. Oleh karena itu niatkanlah kita bekerja ini sebagai ibadah ya, ibadah. Begitu adik-adik Ngopi, begitu luar biasa. Dimulai dari yang kecil. Jadi kalau saya izin untuk mengutip ya, dimulai dari yang kecil ke gagasannya yang besar. Ya, itulah misi visi Mahkamah Agung itu membentuk peradilan yang agung. Membentuk peradilan yang agung itu memang dari hal yang kecil. Kita berpikir yang agung itu berpikir yang besar. Think big, berpikirlah yang kalau bukan big saja, greatest, yang lebih agung, yang lebih agung. Tetapi kita mulai dengan yang kecil. Ibda' bi nafsi, bermulai dari diri kita sendiri. Kita berpikir yang kecil. Mungkin kita mencabut satu rumput satu hari. Setiap pribadi menyambut rumput setiap satu hari satu rumput, saya rasa nggak ada rumput lagi yang tumbuh di sekitar kita. Itu kan dari segi kebersihan ini merupakan ajaran Islam. Itu, tetapi ini tidak dilakukan. Praktek dengan teori dengan praktek itu memang selalu bias, selalu bias. Saya kira seperti itu lebih dan kurang. Iya, itu adik-adik Ngopi. Izin Pak, telah tiba di ujung podcast kita dalam kesempatan ini. Terima kasih, alhamdulillah kita ada suatu kehormatan bisa mendapatkan ilmu pengalaman dari Bapak Dr. Haji Hardinar M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang juga sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah khusus untuk Pengadilan Agama Serawangun dan Morobulian. Serawangun dan Morobulian ya Pak ya. Informasinya ganti-ganti pas kopi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Ilmunya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya, dari Kalimantan ke Jayapura, ya, ke Pekanbaru dengan Kepulauan Riau-nya. Ya. Banten juga Pak ya. Ya, Banten. Luar biasa. Terima kasih Pak Hardinar, Pak Dokter kita. Lebih kurang mohon maaf, itu ganti-ganti pas ngopi. Jumpa lagi di segmen selanjutnya dalam acara Pas Ngopi Pengadilan Agama Serawangun Ngobrol Podcast Informatif. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.